Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah
Engkau adalah Allah yang terbaik di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami menaruh hati untuk setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan, memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami memiliki kerinduan hati untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadikan berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan menyediakan telinga yang dengar-dengaran, tanah hati yang baik. Sehingga firman-Mu boleh jatuh di dalam tanah hati kami yang baik dan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi hari ini. Ya, lagu terakhir, biar api Tuhan menyala. Dan saya percaya apinya menyala buat kita semua. Amin. Saudara-saudara, tidak kebetulan kalau judul firman Tuhan pada pagi ini adalah api yang tidak menyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya tidak sedang akan berbicara tentang api Roh Kudus yang sedang bekerja saat ini. Dari mimbar sampai tempat Bapak Ibu Saudara berada, kita merasakan hadirnya. Sebab kalau api Roh Kudus tidak menyala, maka kita akan menjadi jemaat yang kalah. Tetapi sebaliknya karena ada api Roh Kudus, jemaat GBD Jajak jemaat yang kuat. Amin. Jemaat yang berkemenangan, jemaat yang menjadi saksi, jemaat yang berdampak positif bagi bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, itulah sebabnya jaga api itu tetap menyala. Bapak Ibu Saudara, saya juga tidak sedang berbicara tentang api cinta Tuhan. Saudara-saudara yang memenuhi atau sedang memenuhi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan. Tidak juga sedang berbicara tentang api yang turun dari langit membakar korban persembahan. Saudara-saudara, di mana api ini bicara tentang api persembahan yang mendatangkan keajaiban. Itu terjadi pada saat Manoah berkata kepada malaikat-malaikat, jangan pergi, sebab saya akan menyediakan persembahan, suatu korban bakaran. Tetapi pada saat Manoah dan istri memandang persembahan korban bakaran itu, ternyata ada keajaiban. Kata Hakim-Hakim 13 ayat 19 dan 20 katakan. Saudara-saudara, saya mengerti. Itulah sebabnya tidak saya khotbah pagi ini tentang api persembahan. Jemaat GPDI Jajang yang mendatangkan keajaiban. Amin, saudara-saudara. Bagaimana tidak disebut keajaiban persembahan? Sebab waktu Salomo berkata, Tuhan biar rumah ini menjadi rumah korban bakaran. Rumah ini menjadi rumah persembahan. Tuhan berkata, mataku dan telingaku tertuju kepada rumah persembahan GPDI Jajak. Amin. Ada doa yang dijawab, ada pemulihan terjadi saat umat yang atasnya namanya disebut, lalu berseru kepada Tuhan, tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Dia janji memulihkan. Bukankah ini berarti api persembahan yang menakjubkan? Tidak juga bicara tentang api yang turun dari langit, membakar perwira dan 50 orang anak buahnya. Saat mereka berkata, hei Elia abdi Allah. Elia berkata, kalau benar aku abdi Allah, biar api turun dari langit. Saudara-saudara, api ini bicara tentang api peneguhan bahwa Elia adalah hamba Tuhan.
Api ini bicara tentang api yang membela dan menghibur hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak bicara itu sebab kita melihat berkali-kali sampai 3 kali. Benar-benar Elia adalah abdi Allah, hamba Allah yang dibela dan diberkati Tuhan. Tapi pagi ini saya mengajak kita untuk membaca Lukas 9 ayat yang ke-53. Kita lanjut khotbah minggu yang lalu. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-53 sampai 56. Apakah maksud dari api yang tidak menyala? Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Terjemahan King James berkata, "Seperti yang pernah Elia buat dulu." Ayat 55 berkata, akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Masih di terjemahan versi King James, ada ayat selanjutnya berkata, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka dan berkata, "Roh apakah yang ada padamu? Roh apakah yang mengarahkan kamu sampai minta api turun dari langit?" Ayat 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu Saudara, melihat ayat-ayat ini, kalau mau dikatakan Yesus sedih, ya sedih. Sedih kenapa? Sedih karena ternyata orang-orang Yahudi Samaria dan orang-orang Yahudi Yerusalem masih menyimpan kepahitan. Saudara-saudara, dia sedih sekali sebab mereka yang menyebut diri pegang firman Allah. Saudara-saudara, masih hidup dan tinggal dalam kepahitan ratusan tahun. Dan saya berkata ini serius sekali kepahitan mereka. Sebab kalau 700 tahun sebelum Kristus, maka itu berarti dari keturunan kepada keturunan, kepahitan itu ditularkan. Saudara-saudara, nenek moyang tidak tularkan, tidak wariskan sesuatu yang rohani, sesuatu yang kekal, sesuatu yang baik, sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang mendatangkan berkat. Tetapi justru, saudara-saudara, mereka masih hidup dalam kepahitan. Dan itu sebabnya kita membaca, mereka tidak pernah lihat Yesus walau sudah di perbatasan. Mereka nggak lihat wajahnya. Mereka nggak melihat tangannya. Saudara-saudara, itu bicara tentang mereka tidak mengalami kehadiran, lawatan, kuasanya. Sedih. Saudara-saudara. Dan terbukti mereka tutup pintu buat Yesus. Orang-orang Yahudi juga rupanya masih simpan pahit. Walaupun Yohanes dan Yakobus berkata, "Oh sudah hilang." Tapi saudara-saudara, rupanya dengar orang Yahudi Samaria menolak, luka itu terbuka. Langsung naik darah dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau aku suruh api turun?" Seperti ini mengampuni. Tetapi begitu ada celah, luka itu terbuka. Jadi Yesus sedih. Saudara-saudara, kalau dia sedih, itu baik untuk kita. Sebab dia mau ngomong sama kita, buanglah kepahitan. Supaya kita hidup dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Seperti jemaat GPD Jajak. Bisa berkata amin? Sedih. Saudara-saudara, mengapa saya berkata sedih? Sebab Yesus melihat keadaan yang mengakibatkan dia dijadikan sasaran kejengkelan, sasaran kemarahan, sasaran kepahitan. Dia sedih, kenapa aku dibawa-bawa dalam tanda petik? Kenapa aku disangkut paut? Dia sedih loh.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah pribadi, lalu saudara dan saya bawa Yesus. Tidak ibadah. Kenapa? Karena bla 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 bla. Itu berarti kita sedang membawa Yesus. Saudara-saudara, kalau ada masalah rumah tangga, lalu Bapak Ibu Saudara tidak pergi gereja, alasannya percuma. Saudara sedang menjadikan Yesus sasaran marah kita. Lalu bagaimana? Selesaikan. Seperti Tuhan mau. Selesai. Masalah dengan teman, masalah pekerjaan. Apalagi kalau kesalahan itu kita buat sendiri. Salah memanage keuangan kah? Salah mengelola, saudara-saudara, hal-hal yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara terlalu berani dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita mundur dari Tuhan, bukankah itu berarti kita sedang menjadikan dia sasaran kemarin kita? Kita berkata, Tuhan ini loh masalah, kita nyembuh. Dan dia sebenarnya mau tolong, tapi tunggulah waktu. Jangan cepat jadikan dia sasaran salah. Jadi dia sedih. Sedih melihat keadaan yang mengakibatkan dia ditolak. Tapi sebenarnya saudara-saudara, dia tidak sedih ditolak. Dia tidak sedih, tidak diterima. Tetapi sebelum bicara itu, apakah yang paling membuatnya sedih? Ini jadi pertanyaan. Saudara-saudara, apakah yang membuat hati Yesus hancur? Bukan karena dia ditolak oleh orang Samaria. Tidak ada kata-kata kemarahan, tidak ada kata-kata umpatan dari Yesus. Saudara-saudara, tidak ada kata-kata kasar kepada orang-orang Samaria. Yesus tidak sedih. Saudara-saudara, Yesus tidak merasa kecewa ditolak oleh orang-orang Samaria. Yang paling membuat dia sedih adalah Yohanes dan Yakobus. Inilah api Yohanes dan Yakobus yang tidak Tuhan nyalakan. Api Roh Kudus dia mau nyalakan seperti pagi ini. Api cinta Tuhan terus menyala pagi ini buat kita. Saudara-saudara, tapi dia tidak mau menyalakan api Yohanes, api Yakobus. Ini api kemarahan. Saudara-saudara, ini api penghukuman. Ini api yang melihat jiwa-jiwa tidak diselamatkan lalu senang. Ini apinya menghancurkan, ini api yang merusak. Dan saudara-saudara, paling sedihnya Yesus itu, kok justru Yohanes, Yakobus. Mereka adalah orang-orang dekat Yesus. Mereka adalah pelayan Tuhan. Ini mewakili saya dan kita semua. Saudara-saudara, dia sedih sekali. 3 tahun bersama-sama. Orang lingkaran pertama, ada Petrus sebenarnya. Petrus, Yohanes, Yakobus, orang-orang dekat. Tetapi dia coba provokasi Yesus. Saudara-saudara, dia mau coba bikin Yesus merasa gagal. Dia mau hentikan Yesus. Sudah jangan lewat yang lain, lewat sini. Pakai cara api turun dari langit. Tuhan tidak mau api itu menyala. Api Yohanes, api Yakobus tidak boleh menyala. Bapak Ibu Saudara, dia sangat sedih kalau kita sudah dekat dengan dia. Tetapi seperti Yohanes, Yakobus. Amsal 28 ayat 5 berkata, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ayat ini berkata orang yang cari Tuhan, orang yang cari wajahnya, terjemahan asli berkata. Itu berarti orang yang menyembah dia, orang yang melayani dia. Saudara-saudara, orang yang beribadah kepada dia seperti kita pagi hari ini, mengerti segala sesuatu.
Tapi Yohanes Yakobus tidak ngerti bahwa Yesus datang memang mau lewat Samaria ke Yerusalem untuk mati disalibkan. Dia ingin supaya semua manusia beroleh selamat. Tapi orang dua ini nggak ngerti. Saudara-saudara, padahal dekat. Dia harus mati di Yerusalem untuk menyelamatkan dunia. Termasuk menyelamatkan orang-orang Samaria. Dengan berkata api turun dari langit, bakar orang-orang Samaria. Dia nggak ngerti segala sesuatu, padahal dia dekat. Tuhan sedih. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dekat sama Tuhan, nggak ngerti apa maunya Tuhan. Sebagai suami yang beribadah sama Tuhan, sebagai suami yang melayani Tuhan, sebagai suami yang suka tinggal di kaki Tuhan, pastikan sebagai orang-orang dekatnya Tuhan, ngerti menjadi suami yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang cinta keluarga, menjadi suami yang bekerja dengan sungguh-sungguh, menjadi suami yang suka berdoa. Bisa berkata amin? Nah, itu Tuhan senang. Bisa berkata amin? Demikian juga ibu-ibu, istri, kaum wanita yang dekat sama Tuhan, yang tiap minggu ibadah. Aduh, senang, puji Tuhan saya. Saudara-saudara, melayani Tuhan, beribadah dekat dengan Tuhan, mestinya ngerti segala sesuatu. Artinya akan menjadi seorang ibu, kalau dia ibu, menjadi seorang wanita. Seorang ibu yang baik, ibu yang benar, ibu yang juga bertanggung jawab, ibu yang bijaksana sebagaimana wanita bijak dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu. Sudah ngerti. Sebab kalau tidak, Yesus sedih. Yesus ngerti tanggung jawabnya. Harus beresi rumah. Artinya tunggu di rumah. Suami mau datang. Suami datang 3 jam baru datang. Istri tanpa beritahu. Ini tidak bijaksana. Itu sebabnya keributan terjadi di rumah tangga Kristen. Dan jangan terjadi, saudara-saudara. Demikian juga dengan anak-anak yang beribadah. Ini banyak anak-anak mau baptis air. Pastikan kalian yang sudah berbakti dengan setia. Kami senang sekali. Kami terbantu dengan pelayanan kalian. Jadilah anak-anak yang ngerti posisinya sebagai anak. Anak yang hormat sama orang tua. Anak yang kepenginannya nengno hati orang tua. Anak yang belajar dengan sungguh-sungguh. Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi inilah yang membuat Yesus paling sedih. Melihat api Yohanes Yakobus. Tapi dia tidak biarkan menyala. Saya berharap Tuhan tidak menyalakan. Atau kita tidak minta. Atau kita tidak menyalakan api marah kita. Api tidak mengertian maksudnya. Api yang tidak mengerti firman Tuhan. Api yang tidak datang dari Tuhan. Tapi sebaliknya teruslah ada di api cinta Tuhan. Api Roh Kudus seperti pagi hari ini. Amin. Mari kita kembali Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus tidak sedih. Sungguh, nanti kita akan lihat, dia tidak kecewa, dia tidak marah kepada penolakan orang-orang Samaria terhadap dirinya. Dia nggak marah, dia nggak kecewa, sungguh nggak kecewa. Nanti kita akan lihat buktinya. Mengapa? Yang pertama adalah ayat 3, Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem.
Jadi ada pertemuan di Bukit Kemuliaan, Yesus dengan Elia dan Musa. Mereka sedang bicara tentang sengsara yang harus Yesus hadapi di Yerusalem. Saudara-saudara, sampai disalibkan untuk mati menebus dosa dunia, tapi dia bangkit. Nah saudara-saudara, jadi Yesus ngerti tujuannya. Yesus ngerti maksudnya kenapa dia harus ke Yerusalem. Di pasal 9 ayat 51 berkata, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Inilah rahasianya. Saudara-saudara, Yesus ngerti bahwa sebentar lagi di Yerusalem, dia di Getsemani, dia ditangkap kemudian diadili. Dia diremukan dalam prosesi salib yang mengerikan. Sampai mati di kayu salib. Ini harus terjadi. Ini adalah kehendak Bapa. Ini adalah kemauan Bapa. Saudara-saudara, ini rencana Bapa untuk keselamatan manusia di dunia. Itulah sebabnya kita membaca, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Terjemahan lain berkata dia mengambil keputusan bulat. Dia menetapkan hati. Dia meneguhkan hatinya untuk fokus kepada Yerusalem. Artinya dia mau fokus terhadap kehendak Allah. Dia mau fokus kepada kemauan Allah. Dia mau fokus kepada rencana Allah. Dan kemauan, kesukaan, kehendak Allah Bapa untuk Yesus bukan sesuatu yang enak. Dia mesti dihancurkan, dia mesti dideritakan, dia mesti disengsarakan. Saudara-saudara, kalau cuma ditolak, nggak ada apa-apanya. Dibanding sengsara yang menjadi kehendak Bapa bagi Yesus. Jadi dia nggak sedih waktu dia ditolak. Tidak sedih. Dan saudara-saudara, dia tidak dilemahkan. Dia tidak dilemahkan oleh keadaan sekitarnya. Dia tidak mundur. Ayat terakhir berkata, ayo kita lewat desa yang lain. Dia terus maju. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin jadi Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Bukan Kristen yang gagal move on. Tapi Kristen yang maju, Kristen yang berantusias, Kristen yang semangat, Kristen yang maju di dalam Tuhan. Pastikan seperti Yesus menjadikan kesukaan Bapa, kehendak Bapa, rencana Bapa sebagai fokus tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bisa berkata amin? Kalau bekerja tanpa tujuan, kita bisa berhenti di tengah jalan. Senang pada mulanya saja. Tapi kalau tidak ada visi ke depan, tidak ada tujuan yang ditetapkan, bisa berhenti di jalan. Sama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan akan senang. Saudara-saudara, kalau api itu tidak menyala, api marah. Api persungutan, api penghukuman Yohanes dan Yakobus. Jemaat GBD Jajak, jadikan kehendak Bapa sebagai fokus kita, tujuan kita. Biarlah hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya digerakkan oleh tujuan untuk menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan. Saudara-saudara, maju ke Yerusalem penderitaan. Tetapi itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan senang. Itulah sebabnya sekali lagi jadikanlah kehendak Bapa sebagai kesukaan kita. Fokus kita. Saya hidup untuk kesenangannya. Saya hidup untuk kehendaknya. Saya hidup untuk maksud-maksudnya. Kalau ini ada pada Bapak, Ibu, Saudara, tidak lama kebangunan rohani besar terjadi di GBDI Jajak.
Amin. Karena kita ngerti Tuhan kepingin orang-orang diselamatkan. Saudara ngerti tujuan Tuhan, saudara, dan saya ngerti kemauan Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun ada tantangan, Yohanes, Yakobus coba provokasi dia. Sekalipun sempat ditolak oleh orang Samaria, tapi Yesus terus maju. Puji Tuhan, saudara punya tujuan dan pekerjaan sampai goal dan sudah senang. Tapi mari sifatkan sebagai kesenangan. Waktu kita bisa goalkan rencana, kehendak, dan keinginan Tuhan. Hiduplah untuk kehendak Tuhan. Bukankah ayat firman Tuhan berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati untuk itu, saudara-saudara. Itu. Jadi bekerja harus. Tapi tolong ngerti ada kehendak Tuhan. Ada kemauan Tuhan yang mesti dikerjakan. Paulus berkata mati adalah untung. Tapi hidup adalah Kristus. Kalau aku masih hidup, berarti aku bekerja untuk menghasilkan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan api Yohanes, Yakobus menyala. Sebab Tuhan tidak senang. Tuhan senang waktu kita semua fokus kepada kehendak Tuhan. Maunya Tuhan apa? Mumpung masih hidup, mumpung masih diberi kesempatan, saya mau kerjakan apa yang Tuhan mau. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya fokus ke Yerusalem seperti Yesus, sekalipun banyak tantangan, fokus ke Yerusalem berarti fokus kepada rencana, kehendak, dan mau Tuhan. Maka kita akan seperti Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari menuju ke tujuan. Antusias banget. Dan saya melihat jemaat pagi ini datang dengan antusias sama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak sedih lihat dia ditolak. Tidak. Itu bagian dari apa yang sudah diberitahukan lebih dulu, sengsara. Tapi dia sedih kalau kita tidak fokus kepada rencana kehendak Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaranya mau baptis air, Bapak Ibu sedang mau fokus kepada kehendak Tuhan. Sebab baptis air adalah kehendak Tuhan. Waktu Yesus mau dibaptis, dia berkata, baptis aku. Yohanes berbaptis berkata, bukan engkau yang dibaptis, aku yang dibaptis. Tapi Yesus berkata, tidak, aku dibaptis untuk menggenapi kehendaknya. Jadi, jadilah jemaat yang fokus kepada kehendak, kesukaan, rencana Tuhan. Ini yang Tuhan senang. Berikutnya, saudara-saudara, dia tidak sedih melihat ditolak oleh orang-orang Samaria. Mengapa? Sebab dia masih bisa melihat hal positif dari orang-orang Samaria. Ini aneh ya. Orang Samaria hidup dalam kepahitan, jahat, macam-macam, sampai tolak Yesus dan rombongan. Tapi Yesus masih bisa lihat ada hal positif dari Samaria. Kalau istri tidak bisa melihat hal positif satu aja dari suami, rumah tangga Bapak Ibu Saudara geger terus. Itu pesan dari hamba Tuhan lama. Kalau suami nggak bisa lihat satu aja kebaikan dari istrimu, rumah tangga tidak ada damai. Tidak ada. Selalu salah, selalu tuntut itu. Tapi kalau kembali, puji Tuhan. Tuhan beri suami, beri istri. Paslah, terima dengan syukur. Pasti ada maksud Tuhan. Saya menikah dengan dia, saya menikah dengan dia. Pasti. Dan kalau ini terjadi, rumah tangga jemaat GBD Jajah, rumah tangga yang berbahagia diberkati Tuhan. Amin. Nah, Yesus bisa lihat. Walau dia ditolak nih.
Walau mereka hidup dalam kepahitan ratusan tahun. Ini nggak baik memang. Ini nggak benar, tapi dia bisa lihat yang positif. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang positif dari orang-orang Samaria? Mereka tidak mau menerima Yesus yang adalah penyembuh, pembuat mujizat, sumber berkat 5 roti 2 ekor ikan jadi banyak. Mereka nggak mau terima. Jadi dasar mereka tidak mau terima Yesus, saudara-saudara. Karena ini. Dan Yesus senang kalau ada jemaat seperti orang-orang Samaria yang percaya kepada Yesus. Bukan karena diberkati toh. Bukan karena Yesus penyembuh lalu dia percaya Yesus. Bukan karena Yesus pembuat mujizat penolong lalu dia percaya Yesus. Yesus senang. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya berkata dia tidak marah, dia tidak kecewa. Justru dia, maaf bicara, terberkati dengan sikap mereka yang tidak menerima Yesus yang kapasitasnya sebagai pembuat mujizat. 2 orang utusan datang kepada orang-orang Samaria, saudara-saudara, dan berkata, Yesus mau lewat. Yesus itu pembuat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia penolong, dia penghibur. Janda ditnain, kehilangan anaknya. Dia bangkitkan, ada sukacita di sana. 5 roti 2 ekor ikan. Terjadi mujizat. 5.000 orang laki-laki sedikitnya, semua kenyang. Dia bisa mengadakan berkat. Uang 4 dirham dari mulut seekor ikan. Dia luar biasa. Orang Samaria itu berkata, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan Yesus memandang ini sebagai sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif. Sekali lagi saudara-saudara, barangkali murid-murid tidak pernah mengkampanyekan. Yesus mau ke Yerusalem, mau mati buat kalian. Yesus mau ke Yerusalem, dideritakan, disalib untuk pengampunan dosa. Enggak pernah khotbah itu. Enggak pernah. Mereka enggak ngerti sampai 4 kali Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, dideritakan dan disalibkan, mati di kayu salib. Mereka enggak ngerti, enggak mungkin dia khotbah itu. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus tidak kecewa banget? Tidak menyesal, tidak marah, tidak menjadi lemah, lalu mundur. Dia gambaran Kristen yang maju terus. Saudara-saudara, dia enggak sedih. Dia senang malah. Lihat orang Samaria yang pengertiannya tentang Yesus baru segitu. Nanti, di zaman Kisah Para Rasul 8, ayat 5-8, Filipus, orang sederhana, tidak sehebat Yohanes, Yakobus, orang dekat Yesus. Dia berkhotbah kepada orang-orang Samaria. Saudara-saudara, ada Yesus yang mati di salib, mengampuni dosa kita. Mari bertobat. Karena Samaria bertobat oleh Filipus. Nanti Yohanes, Yakobus sama Petrus dengar bahwa orang-orang Samaria yang sempat mau diturunkan api dari langit sudah percaya Injil Yesus. Mereka datang ke sana. Tapi Yakobus ngomong, aku sibuk sama penggembalaan, ganti Petrus saya. Mungkin malu juga nggak tahu. Saudara-saudara, tapi yang jelas, nanti Samaria percaya Yesus yang mati di kayu salib. Nanti Samaria percaya Yesus, ikut Yesus sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, seperti Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia bukan sekedar maksina, mesin penolong. Yang cuma kita minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan.
Dia bukan cuma sekedar mesin ATM kita. Ayo Tuhan, saya perlu uang sekian. Ada kan Tuhan? Enggak. Orang Samaria ikut Yesus. Bukan hal-hal lahiriah. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat ini 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, kalau dalam hidup yang sementara kita percaya Yesus, kita paling sial. Artinya kalau cuma untuk hidup di dalam dunia lalu kita percaya Yesus, jadikan dia mesin penolong, mesin ATM, mesin apalah untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kita orang paling celaka. Jadi orang Samaria ngerti, saya berbakti karena Yesus telah mati di kayu salib, menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan penghukuman. Yang setuju katakan amin. Bukan sekedar diberkati Tuhan. Ada anak Tuhan berkata, Tuhan gak tolong saya. Tuhan diam aja. Padahal saya sudah pergi gereja. Stop saya. Kamu pergi gereja berarti supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan berkati. Mari ya memang ada pertolongan, ada berkat, ada janji Tuhan. Tapi kalau ke gereja karena ini salah. Pergilah ke gereja. Karena saya cinta Tuhan. Yang lebih dulu cinta saya. Karena dia telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa saya. Karena dia telah selamatkan saya. Saya mau berbakti karena dia Allah yang kepadanya saya harus beribadah tanpa syarat. Tuhan berkati, puji Tuhan gak berkati, saya tetap ikut dia. Justru kalau prinsipnya kayak gini, kamu diberkati. Tapi kalau pergi ke gereja, saudara-saudara, bukan seperti orang Samaria ini. Kita kecewa. Kita pasti tolak Yesus. Kita pasti tinggalkan dia. Itulah sebabnya saya berkata, Yesus tidak sedih ditolak oleh orang Samaria. Sebab dia ngerti. Ini positif ini. Jemaat GBD Jajah pagi ini beribadah. Karena dia Allah. Kita ciptaannya. Bisa berkata amin? Karena dia sudah selamatkan kita. Saya mesti melakukan sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Nah, prinsip yang mendatangkan berkat. Puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau mengerti. Penolakan Samaria terhadap dirinya. Sebab mereka tidak tahu kepergiannya ke Yerusalem untuk disengsarakan, untuk disalib dan mati bagi pengampunan dosa. Nggak ngerti. Coba kalau suami istri, anak, orang tua mau mengerti satu sama lain. Aman, saudara-saudara. Saling ngerti loh ya. Walau ada Yesus di rumah tangga kita. Walau baca Alkitab tiap hari, tapi kalau tidak saling mengerti, ribut saudara-saudara. Nah, Yesus mau ngerti kenapa mereka menolak Yesus. Yesus mau mengerti kenapa orang-orang ini gak mau terima Yesus. Sebab memang mereka gak tahu bahwa Yesus mau ke Yerusalem mati disalib bagi pengampunan dosa. Gak ngerti kasih Tuhan. Gak ngerti korban Yesus, gak ngerti. Karena itu saya gak heran kalau nanti Jumat, gereja ini sama ruang doa bahkan di belakang dipenuhi oleh anak-anak Tuhan untuk merayakan Jumat Agung kematian Tuhan. Gak heran, sebab jemaat ini adalah jemaat yang ngerti. Bisa berkata amin. Kalau gak ngerti seperti orang Samaria, tolak. Tapi Yesus mau ngerti. Kenapa menolak? Karena mereka belum ngerti kasih Tuhan. Beda waktu. Orang-orang Galatia ngerti kasih Tuhan. Tapi tinggalkan Tuhan. Beberapa ayat terakhir saya membaca Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual.
Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapa yang memikat hatimu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ianya menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Paulus sedih mewakili hati Yesus. Waktu jemaat Galatia tinggalkan Injil yang benar. Saudara-saudara, Paulus berkata, apakah yang mempesona kamu? Bukankah Kristus telah dilukiskan dengan terang? Kematiannya begitu rupa dijelaskan. Dan dia mati hanya untuk pengampunan dosa, keselamatan kita. Diterangkan sejelas-jelas. Tapi masih tinggalkan Tuhan. Masih lupakan mujizat yang pernah mereka alami sebagai tanda bahwa Allah itu hidup di dalam Yesus. Beda sama orang Samaria. Memang gak tahu. Jadi dia gak marah. Dia gak lemah, dia gak kecewa. Malah dia maju terus. Kenapi apa yang Bapa mau. Mati kayu salib supaya satu kali waktu Samaria diselamatkan. Dan benar Samaria diselamatkan setelah mereka melihat bagaimana Yesus yang mati di kayu salib diterangkan begitu rupa oleh Filipus. Tuhan sedih kalau ada jemaat yang sudah ngerti kebenaran. Cuma satu-satunya keselamatan di dalam Yesus. Lalu dia tinggalkan Tuhan karena hal-hal lain. Yesus justru sedih. Yesus justru melongso. Tapi saya berulang kali berkata, jemaat ini tidak mau bikin hati Yesus sedih. Amin. Berbeda dengan Ibrani 6 ayat 1-7 pernah ayat kita baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, penuh Roh Kudus dan semuanya, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, nubuat dan lain sebagainya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi hingga mereka bertobat, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tuhan sedih kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah terima kasih Tuhan, ngerti kebaikan kemurahan, ngerti Yesus mati untuk keselamatan, bahkan penuh Roh Kudus, dengar firman, ngalami mujizat sebagai tanda, dia hidup, tidak ada yang lain. Tapi kemudian mundur, dia sama saja menyalibkan Yesus lagi dan menghina dia di muka umum. Kalau baca selanjutnya, ngeri nasib orang-orang Kristen yang seperti itu. Tapi jemaat GBD Jajak mau menyenangkan hati Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya jemput kita berdiri. Ada nyanyian berkata, ku naikkan syukur. Buatlah hati Tuhan senang. Biar api itu tidak menyala. Api Yohanes Yakobus. Api kemarahan. Biar api rohnya, api cintanya yang menyala. Kalau kita tahu bersyukur, kita akan tetap setia selama-lamanya.
kepadamu di antara kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, Mari kita bersyukur. bagimu, Mari kita berterima kasih buat korban Yesus di kayu salib. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Sungguh Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Haleluya, Engkau Tuhan. saja Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami senangkan Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Amin, Tuhan. Engkau sudah menjadi korban matikan salib untuk keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kami tetap memuliakan Engkau. Kami tetap bersyukur buat kasih kemurahan-Mu yang Kau selimpahkan dalam Amin. kehidupan kami. Setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu Amin, Tuhan, Tuhan. sehingga kami boleh menurut firman-Mu, menurut kehendak Ya. firman-Mu Tuhan, dan kami boleh dipimpin Roh Kudus ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menyertai hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemampuan Ya. kepada kami semua sidang jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang Amin. kami dengar, Roh Kudus yang akan menaikkan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah dengar pada pagi hari ini, Roh Kudus yang akan meteraikan dalam setiap hati kami. Dan kami percaya seberapa Ya. banyak kami yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman-Mu, dan
Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, Amin. firman yang berkuasa, yang akan bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, apa yang menjadi doa kami, kerinduan kami, sehingga Engkau Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap percaya firman-Mu ya dan amin, Ya. yang akan genapkan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Doa kami berdoa. Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari hadap malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, sudah menolong ibadah ini. Dan Engkau yang ada di tengah-tengah kami memberkati seluruh jemaat ini, memberkati semuanya sedang mengikuti ibadah ini. Dan apabila sebentar kami pulang, Tuhan beserta terus ada dalam genggaman tangan-Mu yang penuh segalanya. Kami puas dengan segala yang baik dari Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus nyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata,